Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Baraya Prangan TV Sampurasun Baraya. Gimana nih Baraya kabarnya di rumah? Mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Baraya berada. Seperti biasa pada siang hari ini kita akan mereview salah satu informasi yang informatif sekali dan tentunya akan kita review di redaksi Prangan TV. Seperti informasi yang tim kami dapatkan di lapangan pada hari ini, di mana ini ada hal yang begitu luar biasa selaras dengan program ketahanan pangan nasional, tapi ini dicoba dikembangkan di lokal gitu Baraya ya. Ada informasi terkait perkuat ketahanan pangan di Tasikmalaya, Kodim 0612 Koramil 1205 Raja Pola, gelar budidaya talas Pratama bersama Poktan Cihambirung. Poktan itu berarti kelompok tani Baraya ya. Kita akan bacakan dulu. Upaya ketahanan pangan Kodim 0612 Tasikmalaya Koramil 1205. Di sini gelar budidaya talas Pratama bersama kelompok tani atau Poktan Cihambirung pada Kamis 12 Juni 2025. Dalam rangka upaya ketahanan pangan lokal yang dilakukan di dua titik, yakni di Kampung Cihambirung dan di Kampung Cipadarek di Desa Karangsembung, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya. Mereka bisa melihat di layar kami berikut ini adalah suasana penanaman talas berjenis Pratama yang ditanam oleh para kelompok tani juga didampingi oleh Babinsa setempat. Baik Baraya, dalam suasana yang tadi kita lihat itu luar biasa sekali, banyak sekali pohon-pohon talas yang begitu segar, hijau, tertanam, bahkan tadi ada juga beberapa kelompok tani yang sedang ikut menanam juga di sana. Dari hamparan luas kita melihat, karena memang awalnya di sini diceritakan bahwa penanaman pohon talas ini disampaikan juga oleh Babinsa, yakni Serka Yornalis ya, yang menyebutkan bahwa sedang mulai ditanam bersama itu adalah berawal dari budidaya talas yang memang selanjutnya bekerja sama dengan kepala desa juga kelompok tani di lahan yang memang awalnya tidak produktif. Jadi dari Kodim ini adalah gerakan yang memang tadi dengan upaya ketahanan pangan awalnya dari Babinsa Serka Yornalis ini mencari-cari gitu ya, mencari-cari lahan atau tanah yang memang tidak atau kurang produktif digunakan oleh masyarakat, dan dengan kerjasama bersama kepala desa juga kelompok tani atau Poktan ini, maka penanaman talas ini berhasil ditanam dengan luas 300 bata dan untuk 7.000 tanaman pohon talas. Baraya bisa melihat di layar kami berikut ini adalah wawancara yang disampaikan atau keterangan yang disampaikan oleh Serka Yornalis terkait awal mula penanaman talas ini ditanam di daerah Jamanis. Dari awal saya sebagai Babinsa itu kan muter Pak ya, muter ke wilayah-wilayah. Ternyata ada seorang petani di daerah Cipadarek membudidayakan talas. Talas ini saya tadinya tidak tahu talas apa namanya, kemudian apa jenisnya. Jadi saya tertarik. Pas di sana di Cipadarek, tanam di Cipadarek. Ternyata pas diiniin, tanam bagus, sekira 3-4 bulan, datanglah. Halo dok, marah. Jadi banyak yang mati karena gak kesiram air. Hidup hanya sekitar 50 pohon. Nah kemudian berhenti di situ. Nah saya lihat di daerah pesantren, ternyata ada Pak Haji itu bikin budidaya juga talas seperti ini. Jadi saya tertarik, ngobrol, dipelajarin. Nah, setelah itu saya cari-cari tanah, ternyata ada di sini tanah yang kosong, yang tidak produktif. Nah jadi saya koordinasi sama Pak Pu, sama petani, kerjasama dengan kelompok. Nah setelah itu saya ambil bibit dari sana. Harganya dulu itu 1.500 yang putih atau coklat. Baik Baraya, dalam keterangan yang disampaikan juga barusan bahwa Serka Yornalis ini menyampaikan juga terkait awal mulanya itu memang dipelajari, katanya dipelajari, kemudian mencari lahan dan mengambil bibit serta bekerja sama dengan kelompok tani yang tadi disebutkan. Dengan hal tersebut, maka dalam waktu yang hari ini
itu sudah mulai tertanam pohon-pohon talas di daerah Jamanis ya Bar ya. Selaras dengan alasan yang diungkapkan oleh Serkayornalis ini juga, dari alasan demikian juga disampaikan oleh Kepala Desa Karangsembung ya, yang bernama Yono Jaya, di sini menyampaikan bahwa alasannya terkait penanaman pohon talas ini adalah berdasarkan kebutuhan pasar katanya. Selain itu penanaman talas juga lebih mudah secara perawatan, termasuk tidak mudah juga untuk terserang penyakit. Baraya juga bisa melihat di layar kami, berikut adalah keterangan yang disampaikan oleh kepala desa dari sekitar yang memang menyampaikan terkait alasan mengapa menanam tanaman talas di daerah tersebut. Kita ini digenjot masalah ketahanan pangan. Tentunya salah satu alternatif pengganti beras. Jadi saya dan Pak Babinsa menginisiasi untuk penanaman pohon talas ini. Kami berdua aja dulu gitu sebelum melebar. Ya. Kami ada 2 titik di Kampung Cihambirung dan Kampung Cipadarek. Nah ini awal-awalnya bisa tertarik seperti ini dari mana dulu ini Pak? Karena kebutuhan pasar. Karena kebutuhan pasar yang menarik. Juga tanaman talas ini mudah cara pengurusannya, jarang terserang penyakit. Nah, justru itu alternatif itulah yang saya bangun dengan Pak Babinsa. Siap. Nah ini Pak, untuk lahan yang ditanam sendiri ini di wilayah desa Bapak ini berapa hektar kira-kira Pak? Kecil sih sebenarnya, cuma 300 bata. Ini hampir 7.000 pohon. Hampir 7.000 pohon. Tapi ada lagi kan 1 titik lagi. Ya segitulah, nanti bisa diperlebar lagi tergantung kita cara bermain dengan pasar gitu. Siap. Kalau untuk penyalurannya sendiri kemana ini Pak? Gampang. Kalau penyaluran marketing gampang karena ada yang membeli langsung ke lokasi. Terus juga pabrik juga membutuhkan. Kalau untuk lahan sendiri ini Pak, tanah siapa kira-kira Pak? Ini bengkok ini, Rahab Desa. Rahab Desa ini bukan tanah siapa-siapa, tanah desa. Siap. Mungkin untuk rencana kedepannya ini Pak, untuk rencana kedepannya Bapak ini akan memperluas apa bagaimana kira-kira Pak? Kalau melihat dari hasil panen yang sekarang ini cukup bagus, ada yang sampai 4 kilo, 5 kilo juga ada, kemungkinan akan diperluas lagi. Siap. Nah sekarang mungkin dari Bapak ada himbauan atau pesan-pesan buat masyarakat Pak, apa Pak? Ya intinya kita pesan untuk masyarakat jangan sampai ada lahan yang tidak ditanami. Silahkanlah mau ditanami apa saja terserah. Yang lebih bagus lagi kalau ada kebun ya talas lah, karena pengurusannya cukup gampang. Siap. Kalau dibandingkan dengan padi Pak, ini talas ini gimana Pak? Oh jauh. Kalau dengan padi-padi kan pengolahan tanahnya juga cukup rumit. Terus insektisida dan lain-lainnya, penyemprotan dan lain-lainnya, teknik panennya juga melibatkan banyak orang. Kalau ini kan cukup ibu-ibu aja yang cuman dicabut aja udah beres. Baik, Baraya, barusan kita sudah melihat dan mendengar gitu ya alasan dari kepala desa yang mengungkapkan bahwa memang tanaman talas ini selain punya nilai ekonomis, tapi juga memang menjadi salah satu tanaman yang mudah untuk dirawat, juga tidak mudah untuk terserang penyakit. Dengan perawatan yang mudah, artinya para petani atau kelompok tani atau poktan ini juga artinya akan lebih mudah dalam merawat talas yang nanti ketika dipanen itu akan didistribusikan ke beberapa tempat gitu Baraya ya. Di sini juga disampaikan selain penanaman pohon yang dilakukan dengan mudah katanya ya, beliau juga menyebutkan bahwa lahan yang digunakan di sekitar seluas 300 bata untuk penanaman 7.000 pohon yang memang menggunakan lahan carik desa. Jadi dengan lahan yang tadi juga selaras disampaikan oleh Serkayornalis terkait lahan yang kurang produktif digunakan oleh masyarakat, kemudian dari kepala desa juga menyebutkan bahwa lahan tersebut merupakan lahan carik desa. Artinya dengan pemanfaatan lahan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan produktivitas yang dilakukan oleh kelompok tani, juga Kodim 0612 Koramil juga para warga yang ikut berpartisipasi di sana dalam upaya kesejahteraan masyarakat. Di sini juga disampaikan Baraya bahwa
hasil penanaman talas ini akan disuplai ke beberapa tempat di wilayah Ciawi, kemudian Pager Ageng dan Panumbangan untuk di wilayah-wilayah Tasik Utara baru sementara ini. Berikut Baraya juga bisa melihat di layar kami, ini adalah keterangan yang disampaikan oleh salah satu pengepul ya, atau pembeli juga yang memang menyampaikan alasannya kenapa talas ini bisa memiliki nilai jual gitu ya, termasuk di sini juga disampaikan beberapa daerah yang memang disuplai berdasarkan kebutuhan pasar. Mengenai talas, saya katakanlah pengepul atau yang memasuki suplai pasar, katakanlah itunya pasar yang saya masukin wilayah Ciawi, Pager Ageng, Panumbangan, kira-kira baru segitu Pak untuk wilayah Tasik Utaranya. Mungkin untuk pasar sebetulnya banyak Pak, pasar lain juga, cuman kendalanya di pasar mungkin ada beragam kebutuhan masyarakat Pak. Diantaranya ada yang 2 kilo ke atas, untuk konsumen sih merasa berat katanya belinya. Jadi yang dibutuhkan oleh masyarakat 2 kilo ke bawah lah. Itu Pak. Berarti Bapak membutuhkan per hari itu kira-kira berapa kintal Pak? Kalau saya per hari juga belum maksimal ya, karena di Tasik kan baru inilah talas. Belum banyak Pak, per hari paling 5 kintal saya. 5 kintal. Ya. Itu untuk 3 titik? Untuk 3 titik pasar gitu. Siap. Apalagi nanti kalau pengembangannya di wilayah-wilayah lain ada pasar yang jualan direbus Pak, yang dikukus, yang lebih cepat itu Pak. Dari informasi yang barusan, Baraya, kita mendengar bahwa memang Pak Yaya ini merupakan salah seorang pengepul ya. Beliau yang membeli juga mendistribusikan talas-talas yang telah dipanen ke 3 titik yang tadi Ciawi, Pager Ageng, juga Panumbangan. Karena kebutuhan pasar yang beragam, tapi dengan potensi talas berjenis Pratama ini memang cukup menjanjikan di pasaran, juga memiliki nilai ekonomis, artinya secara daya jual di pasaran juga ini memiliki potensi yang begitu besar gitu. Dan dalam hal ini juga tadi disampaikan bahwa Pak Yaya juga ketika membeli talas ini bisa sampai 5 kuintal. Artinya dengan besaran yang cukup besar, ini juga dapat berdampak pada para kelompok tani yang memang ikut menanam dan merawat talas yang berjenis Pratama ini dengan penghasilan yang kedepannya mungkin akan lebih besar lagi ketika memang sudah di luar 2 titik tadi. Karena sementara untuk titik-titik yang ditanam ini ada di 2 titik, ada di 2 kampung, dan itu pun di 1 kampung baru 7.000, belum di kampung yang lainnya. Mereka juga bisa melihat di layar kami, berikut ini adalah situasi tanaman-tanaman talas yang memang sudah ada yang matang gitu ya, yang siap panen, juga terlihat hamparan tanah yang ditanami oleh talas-talas yang segar dan hijau. Baraya bisa melihat di layar kami. Baik Baraya, dari hasil wawancara yang telah disampaikan oleh ketiga narasumber tadi di lapangan, tentunya kalau berbicara ketahanan pangan ini bukan hanya ketahanan pangan nasional, tapi juga ketahanan pangan di lokal yang harus terus dikembangkan, termasuk talas berjenis Pratama yang memang punya potensi besar, peluang besar yang menjanjikan ketika di pasaran dan memiliki daya jual yang tinggi. Meski untuk sementara ini di wilayah Jamanis ini baru ada 2 titik dan untuk tanamannya memang baru ditanam baru-baru ini, tapi kemungkinan besar ketika memang si tanaman talas berjenis Pratama ini akan terus dikelola dengan baik, dengan kebutuhan pasar juga yang memang terus berjalan dan berputar, artinya perputaran ekonomi di masyarakat juga akan ikut lebih baik gitu. Mudah-mudahan kita doakan para kelompok tani yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ketahanan pangan ini senantiasa diberikan kesehatan juga, dan tentunya untuk talas-talas yang ditanam mudah-mudahan bisa selalu subur dan nanti menghasilkan talas-talas yang nantinya akan dijual ke pasaran dan juga bisa menghasilkan nilai jual serta kesejahteraan untuk masyarakat melalui budidaya tanaman talas Pratama. Itu saja Baraya yang bisa disampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada ketidakjelasan dan kekurangan informasi. Baraya tentunya bisa langsung mengecek di laman dan portal kita di YouTube Priangan TV, termasuk supaya tidak ketinggalan informasi yang lainnya. Baraya nanti bisa terus pantengin di episode berikutnya. Itu saja Baraya yang bisa disampaikan. Nunul qalami wa mayasturun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.